Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Zarido Kerina dengan NIM B1B121061 dengan dosen pengampu Pak Yusuf. Di sini saya akan memaparkan konsep birokrasi publik menurut para ahli. Konsep birokrasi klasik atau gagasan atau pemikiran para tokoh dari yang pertama Weber. Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Dengan demikian berarti bahwa dalam konsep umum tentang birokrasi, Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Max Weber mengatakan dalam sistem ekonomi yang bagaimanapun birokrasi patrimonial bisa hidup. Untuk menghidupi kecukupannya, birokrasi patrimonial bergantung pada pengusaha. Pengusaha ditarik pajak yang besar dan bisa memberikan konsesi. Dari sini, birokrasi dapat menarik keuntungan-keuntungan. Akibat dari birokrasi patrimonial ini, kegiatan birokrasi menjurus pada penyelewengan. Makin tidak jelas peraturan dan kelembagaannya, sehingga makin mudah terjadi korupsi yang terlepas dari konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan. Jelas semua ini bertentangan dengan upaya untuk melembagakan kehidupan bernegara. Menurut Weber, adanya sebuah model tipe ideal merupakan konstruksi abstrak atau bentuk ideal yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu kita untuk memahami kehidupan sosial yang ada. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bisa memahami semua gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang bisa dan yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian saja dari gejala tersebut. Satu hal yang amat penting dalam memahami kondisi itu adalah menemukan jawaban mengapa suatu hal bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan tidak bisa dijalankan pada kondisi birokrasi yang lain, dan apa yang membedakan kondisi-kondisi tersebut. Model tipe ideal birokrasi yang diwacanakan Weber telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara kita mengabstraksikan atau menemukan aspek-aspek yang amat penting dan krusial yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan organisasi lain. Sehingga dengan cara ini maka kita akan dapat menciptakan tipe ideal tersebut, atau dengan kata lain bisa mewujudkan tipe ideal birokrasi itu pada organisasi di mana kita berada. Selanjutnya Karl Marx mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau yang dikuasai. Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilege dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas atau the have untuk memperdayai kalangan bawah atau the have not demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini, birokrasi menjadi kambing hitam bagi seluruh penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja. Birokrasi menurut Marx merupakan instrumen kapitalis. Oleh karena itu, melalui revolusi proletariat dan kehadiran kelas-kelas di dalam masyarakat, maka negara dan birokrasinya akan dihancurkan. Menurut Marx, di dalam masyarakat komunis itu di mana tidak ada eksploitasi dan pembagian sosial, maka keberadaan birokrasi itu merupakan upaya tidak ada artinya. Oleh karena itu, hancurnya birokrasi hanya dipahami sebagai proses penyerapan gradual birokrasi ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengganti struktur opresif dari birokrasi yang terpisah dan antagonistik dari masyarakat di dalam negara komunis, fungsi birokrasi itu dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Tugas-tugas administratif kehilangan sifatnya yang eksploitatif.
ia akan terdiri dari administrasi dari benda-benda, bukannya administrasi dari orang-orang yang sebagaimana yang dilakukan oleh birokrasi selama ini. Pemikiran Karl Marx itu memberikan penjelasan terhadap pendapatnya yang menganggap bahwa pada tingkatan tertentu birokrasi itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dan keberadaannya sangat tergantung pada dua kelompok, yaitu kelas khusus yang mendominasi dan pemerintah yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan. Berikutnya yaitu menurut Mosca. Mosca juga mengamati bahwa bahkan di dalam sistem perwakilan politik terdapat elit berkuasa. Di dalam parlemen sebagai misal, terdapat sekelompok kecil anggota parlemen yang terorganisir, yang selalu mengendalikan mayoritas anggota parlemen yang tidak terorganisir. Dengan demikian, Mosca berpendapat tidak ada itu pemerintahan oleh mayoritas, sebab yang ada adalah pengendalian parlemen oleh sekelompok elit yang terorganisir dan lebih berkuasa dari para anggota parlemen lainnya. Minoritas kecil yang selalu memerintah ini disebut Mosca sebagai kelas politik. Pengamatan Mosca ini cukup berharga dalam melakukan analisis atas politik dalam parlemen. Misalnya di Indonesia anggota parlemennya cukup besar, yaitu 500-an orang. Mereka masing-masing terpecah ke dalam fraksi-fraksi. Di setiap fraksi terdapat kelompok minoritas yang selalu menjadi komunikasi dengan minoritas lain di luar parlemen. Gagasan Mosca dengan karya klasiknya yang berjudul Elementi di Scienza Politica tentang birokrasi berawal dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan tipe pemerintahan dalam demokrasi, aristokrasi, atau monarki. Mosca dalam konsepnya menunjukkan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Mosca, inti realitas dari sistem politik adalah kenyataan kekuasaan atau power, di mana masyarakat berdiri secara kokoh yang di dalamnya terdapat sesuatu yang sering dikenal dengan pemerintah dan kelas yang berkuasa atau the ruling class, atau yang lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan. Mosca menganggap bahwa yang menjalankan kekuasaan adalah kelompok-kelompok kecil atau minoritas. Dan di sisi lain ada kelas di mana orang-orang yang tidak pernah diberi peranan menjalankan kekuasaan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, tapi harus tunduk dan taat pada pemerintah. Dalam The Ruling Class, Mosca kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan pada inti realitas politik tersebut, yaitu tipe feodal dan tipe birokratis. Yang dimaksudkan dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut, ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang penjabat-penjabatnya digaji. Inilah disebut birokrasi. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.